Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi setelah UTS kemarin. Dalam minggu ini kita akan mempelajari tentang perilaku pembeli organisasi di pasar kelompok. Proses pembelian organisasi di sini ada dua, yaitu permintaan dan struktur gerak pasar dan juga jenis keputusan dan proses keputusan. Jadi permintaan dan struktur pasar bisnis itu terdiri dari atau proses pembelian organisasi itu terdiri dari pembeli dalam jumlah yang lebih sedikit tetapi berkapasitas lebih besar, mana pelanggan bisnis itu lebih terkonsentrasi secara geografis. Permintaan pembeli itu diturunkan dari permintaan konsumen akhir. Jadi permintaan itu lebih inelastis, yaitu tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh perubahan harga dalam jangka pendek, dan permintaan lebih berfluktuasi dan lebih cepat. Nah, yang kedua itu ada jenis keputusan dan proses keputusan. Jadi di sini itu pembeli organisasi itu biasanya menghadapi keputusan pembelian yang lebih kompleks daripada pembeli konsumen. Jadi pembelian mereka itu seringkali melibatkan uang dalam jumlah yang besar. Teknis yang kompleks yaitu di sini ada ukuran ruangan, pengaturan ruangan, ruang breakout, peralatan audio visual dan juga sejenisnya. Jadi pertimbangan ekonomi dan interaksi di antara banyak orang di semua tingkat organisasi. Jadi proses pembelian organisasi itu cenderung lebih formal daripada proses konsumen dan upaya pembelian lebih profesional. Jadi semakin kompleks pembeliannya, maka semakin besar kemungkinan berapa orang akan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Terus kita akan masuk ke partisipa in the organisasi buying proses. Jadi unit pengambilan keputusan dari organisasi pembelian itu terkadang disebut juga dengan pusat pembelian. Jadi didefinisikan sebagai semua individu dan kelompok yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pembelian yang memiliki tujuan yang sama dan risiko yang timbul dari keputusan tersebut. Jadi pusat pembelian itu mencakup semua anggota organisasi yang memainkan salah satu dari 6 peran dalam proses keputusan pembelian. Nah, di sini pada gambar ini kalian dapat lihat ada perilaku atau pelaku proses pembelian dalam organisasi. Jadi di sini ada namanya pengguna. Jadi pengguna itu adalah mereka yang menggunakan produk atau layanan. Nah, ada influencer atau pembeli pengaruh. Di sini yaitu secara langsung mempengaruhi keputusan pembelian tetapi tidak membuat keputusan akhir sendiri. Nah, dia ada penentu. Penentu di sini adalah atau pemberi keputusan. Di sini mengambil keputusan memilih persyaratan produk dan pemasok. Terus ada pemberi persetujuan, yaitu pemberi persetujuan mengizinkan tindakan yang diusulkan dari penentu atau pembeli. Di sini ada pembeli. Jadi pembeli itu memiliki kewenangan formal untuk memilih pemasok dan mengatur persyaratan pembelian. Dia ada penjaga gerbang. Jadi penjaga gerbang itu memiliki kekuatan untuk mencegah penjual atau informasi mencapai anggota pusat pembelian. Sekarang kita masuk ke pengaruh utama dalam perilaku pembelian organisasi. Jadi di sini ada pada gambar itu kalian bisa lihat ada faktor lingkungan, itu terdiri dari level permintaan primer, pandangan ekonomi, tingkat bunga, tingkat perubahan teknologi, perkembangan politik dan pemerintah, pengembangan persaingan dan masalah tanggung jawab sosial. Nah, kalau faktor lingkungan itu pembeli itu organisasi itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi yang saat ini dan yang diharapkan. Jadi sini ada terus yang kedua ada faktor organisasi atau struktur organisasi. Jadi di sini itu ya setiap organisasi itu memiliki tujuan, kebijakan, prosedur, struktur organisasi dan sistem khusus yang terkait dengan pembelian. Nah, yang ketiga ada faktor interpersonal, yaitu pusat pembelian itu biasanya mencakup beberapa peserta dengan tingkat minat, ahli, otoritas, dan persuasif yang berbeda. Yang terakhir itu ada faktor individu, yaitu setiap peserta dalam proses keputusan pembelian itu memiliki motivasi, persepsi, dan preferensi pribadi, usia, pendapatan, pendidikan, identifikasi profesional, kepribadian, sikap peserta terhadap risiko. Semua itu mempengaruhi peserta dalam proses
pembelian yang terakhir, yaitu ada pelaku bisnis. Nah, di sini kita masuk ke keputusan pembelian organisasi. Jadi, keputusan pembelian organisasi seperti pada gambar itu ada pertama itu pengenalan masalah. Jadi, tahap pertama proses pembelian bisnis itu atau pembelian organisasi itu di mana seseorang di dalam perusahaan itu mengenali masalah atau kebutuhan yang dapat dipenuhi dengan memperoleh barang atau jasa. Nah, deskripsi kebutuhan. Yang kedua adalah deskripsi kebutuhan umum. Jadi tahap dalam proses pembelian organisasi di mana perusahaan itu atau organisasi itu menggambarkan karakteristik umum dan kuantitas produk yang diperlukan. Yang ketiga itu ada spesifikasi produk. Jadi tahap proses pembelian organisasi di mana organisasi pembelian itu memutuskan dan menetapkan spesifikasi karakteristik teknis produk terbaik untuk produk yang diperlukan. Yang keempat itu ada pencarian pemasok. Jadi tahap proses pembelian bisnis atau organisasi di mana pembeli berusaha menemukan vendor yang terbaik. Yang kelima ada pengumpulan proposal. Jadi tahap proses pembelian organisasi di mana pembeli mengundang pemasok yang bermutu untuk mengumpulkan proposalnya. Jadi pemilihan pemasok. Jadi tahap proses pembelian organisasi di mana pembeli meninjau ulang proposal dan memilih satu atau beberapa pemasok. Yang selanjutnya itu spesifikasi pesanan rutin. Jadi tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli menulis pesanan akhir dengan pemasok terpilih, menyebutkan spesifikasi teknis, kuantitas yang diperlukan, waktu pengiriman yang diharapkan, dan kebijakan pengembalian dan jaminan. Nah, yang terakhir itu ada tinjauan ulang kinerja. Jadi tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli menilai kinerja pemasok dan memutuskan untuk melanjutkan, memodifikasi atau meninggalkan suatu kesepakatan. 4 kategori utama bisnis kelompok adalah adanya 1. Konvensi, 2. Pertemuan asosiasi, 3. Pertemuan perusahaan, dan terakhir itu adalah kelompok SMERF atau organisasi sosial, militer, pendidikan, agama, dan persaudaraan. Jadi konvensi di sini itu biasanya merupakan pertemuan tahunan asosiasi dan mencakup sesi umum, pertemuan komite, dan sesi minat khusus. Jadi pameran dagang seringkali menjadi bagian penting dari konvensi tahunan. Pertemuan asosiasi. Jadi asosiasi itu mensponsori banyak jenis pertemuan termasuk pertemuan regional, minat khusus, dan pendidikan, dan dewan. Yang ketiga itu rapat perusahaan. Jadi rapat perusahaan adalah perintah bagi karyawan suatu perusahaan. Jadi perhatian utama perusahaan adalah rapat yang menjadi produktif dan mencapai tujuan perusahaan. Terakhir ada kelompok SMERF. SMERF adalah singkatan dari organisasi sosial, militer, pendidikan, agama, dan persaudaraan. Jadi kelompok pasar khusus ini memiliki benang merah yang sensitif yang terhadap yang namanya harga. Baiklah, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.